Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidiana dari kelas 3B1 Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 202015313744. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsepsi filsafat pendidikan, pragmatisme dan eksistensialisme. Untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Amiruddin, SPD, MPDI. Baiklah, materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu sejarah muncul dan perkembangan aliran pragmatisme dan eksistensialisme. Adapun sejarah muncul dan perkembangan aliran pragmatisme. Pragmatisme berkembang di Amerika Serikat dengan tokoh utamanya Richard Rorty. Salah satu pemikirannya yang terkenal adalah bagaimana bahasa menentukan pengetahuan. Karena bahasa hadir dalam bentuk jamak, demikianlah pengetahuan pun tidak hanya satu dan tidak dapat dipandang secara universal. Atau dengan kata lain, tidak ada pola yang rasional terhadap pengetahuan, budaya, atau nilai-nilai yang ada dilihat secara fungsinya terhadap manusia. Berikut sejarah muncul dan perkembangan aliran eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan suatu aliran filsafat yang lahir karena latar belakang ketidakpuasan beberapa filosof yang memandang bahwa filsafat pada masa Yunani ketika itu seperti protes terhadap rasionalisme Yunani, khususnya pandangan tentang spekulatif tentang manusia. Dan istilah eksistensialisme dikemukakan oleh ahli filsafat Jerman Martin Heidegger 1889 sampai 1976. Dan eksistensialisme adalah merupakan filsafat akar metodologinya berasal dari metode fenomenologi yang dikembangkan oleh Husserl 1859 sampai 1938. Dan munculnya eksistensialisme berawal dari ahli filsafat Kierkegaard dan Nietzsche. Baiklah, materi yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu tokoh-tokoh dan pemikiran pragmatisme dan eksistensialisme. Adapun tokoh-tokoh dan pemikiran dalam aliran pragmatisme. Dalam aliran pragmatisme terdapat 4 tokoh, yaitu yang pertama, Charles Sandri Peirce. Peirce adalah salah satu tokoh pendiri dari aliran filsafat pragmatisme yang berkelahiran di Amerika. Dalam pragmatisme, ia mengungkapkan bahwa suatu teori dikatakan benar jika teori-teori tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang nyata. Dan menyatakan kebenaran itu diukur dengan pernyataan yang praktis. Dan yang kedua, William James. Ia merupakan tokoh aliran filsafat pragmatisme yang lahir di Amerika, seorang penulis yang sangat produktif. William James disebut-sebut sebagai bapak psikologi agama dunia. Ia meyakini bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak, sebab pengalaman seseorang itu selalu berubah. Oleh karena itu, kebenaran terjadi akibat dari sebuah pengalaman yang pernah dialami oleh setiap individu. Dan yang ketiga, John Dewey. John Dewey juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam dunia pendidikan, yang mengistilahkan bahwa pragmatisme harus cakap dalam hal urusan hukum. Menurut Dewey, filsafat bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta lingkungannya. Dan yang keempat, Herakleitos. Herakleitos pada tahun 550 sampai 480 atau abad ke-6 dan 5, tidak banyak sejarah yang menjelaskan tentang Herakleitos. Ini akan tetapi beliau dikenal dengan nama si gelap karena kata-katanya yang sulit untuk dipahami. Herakleitos ini mengungkapkan filsafat dengan puisi-puisi sehingga kadang terjadi penafsiran yang salah arti dalam memahaminya serta fragmen-fragmen karyanya yang tertulis secara estetis dan rumit. Berikutnya, tokoh-tokoh dan pemikiran dalam aliran eksistensialisme. Terdapat 6 tokoh dalam aliran eksistensialisme, yaitu 1. Søren Kierkegaard. Ia lahir di Denmark pada tanggal 15 Mei 1913. Menurut pemikiran Kierkegaard,
Manusia tidak pernah hidup sebagai aku umum, akan tetapi hidup sebagai aku individual. Dan yang kedua, Jean-Paul Sartre. Ia lahir di Paris tahun 1905 dan meninggal tahun 1980. Ia pernah mengajar filsafat di beberapa tempat. Ia dikenal orang melalui novel, drama tulisan, dan dalam bidang filsafat. Menurutnya aliran eksistensialisme yaitu eksistensi dulu sebelum esensi. Dan yang ketiga, Martin Buber. Ia lahir di Mina, tanggal 8 Februari 1878 dan meninggal pada 13 Juni 1965. Dalam aliran ini, ia berpikiran yang bersifat pada perbedaan aku itu dan aku engkau. Dan yang keempat, Martin Heidegger. Ia lahir pada tanggal 26 September 1889 di Jerman. Ia berpendapat bahwa keadaan itu terlihat pada eksistensinya. Dan yang kelima, Karl Jasper. Ia lahir pada tanggal 23 Februari 1883 di Jerman dan meninggal pada tanggal 26 Februari 1969 di Swiss. Menurutnya, dalam filsafat dapat menerima ada atau keberadaan. Dalam eksistensialisme, ada bukanlah hal yang objektif. Manusia dapat mencarinya dengan cara mempelajari secara meluas. Dan yang keenam, Gabriel Marcel. Ia lahir pada tanggal 7 Desember 1889 di Paris dan meninggal pada tanggal 8 Oktober 1973. Dia berpandangan bahwa aliran ini yang berhubungan dengan wujud dan tema yang sesuai dengan filsafatnya, yaitu kedudukan yang sulit dijawab oleh manusia tentang pertanyaan mengenai siapa aku dan siapa wujudku. Selanjutnya, materi yang ketiga yang akan saya sampaikan yaitu konsep pendidikan dalam aliran pragmatisme dan eksistensialisme terkait dengan guru, siswa, kurikulum, dan lain sebagainya. Adapun konsep pendidikan dalam aliran pragmatisme terkait guru, siswa, kurikulum, dan lain-lain, yaitu implikasi dari filsafat pendidikan pragmatisme terhadap pelaksanaan pendidikan mencakup 5 hal pokok. Kelima hal pokok tersebut adalah 1. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pragmatisme adalah memberikan pengalaman untuk penemuan hal-hal baru dalam hidup sosial dan pribadi. Yang kedua, kedudukan siswa. Kedudukan siswa dalam pendidikan pragmatisme merupakan suatu organisasi yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kompleks untuk tumbuh. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum pendidikan pragmatis berisi pengalaman yang teruji, yang dapat diubah pemikiran, demikian pula minat dan kebutuhan siswa yang dibawa ke sekolah dapat menentukan kurikulum. Guru menyesuaikan bahan ajar sesuai dengan minat dan kebutuhan anak tersebut. Yang keempat, metode. Metode yang digunakan dalam pendidikan pragmatisme adalah metode aktif, yaitu learning by doing atau belajar sambil bekerja, serta metode pemecahan masalah, problem solving method, serta metode penyelidikan dan penemuan. 5. Peran guru. Peran guru dalam pendidikan pragmatisme adalah mengawasi dan membimbing pengalaman belajar siswa tanpa mengganggu minat dan kebutuhannya. Berikutnya, konsep pendidikan dalam aliran eksistensialisme terkait dengan guru, siswa, kurikulum, dan lain-lain. Tujuan filsafat eksistensialisme dalam pendidikan ialah menjadikan sekolah sebagai tempat yang memberikan kebebasan serta tidak mengekang dan membelenggu keinginan atau kebutuhan siswa. Hubungannya dengan pendidikan, filsafat eksistensialisme dapat ditinjau dari berbagai implikasinya, yaitu terhadap 1. Tujuan pendidikan, 2. Pendidikan dan sekolah, 3. Peranan pendidik atau guru, 4. Tugas anak didik, 5. Kurikulum dan materi pembelajaran. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.